Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tentang konsep dasar IPS di modul 4 kita sudah. Sekarang kita akan memasuki modul kelima, yaitu mengenai konsep dasar geografi. Tentang konsep dasar geografi ini akan dipelajari dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 mengenai pengertian dan kajian geografi. Yang kedua mengenai pendekatan materi geografi. Yang ketiga mengenai materi pelajaran geografi di SD, Madrasah Ibtidaiyah dan atau paket A. Tentang kegiatan belajar 1 mengenai pengertian dan kajian geografi ini 2 hal dibahas, yaitu pengertian geografi dan kajian materi geografi. Yang kedua pendekatan keruangan, kemudian pendekatan ekologi dan pendekatan kompleks wilayah dan presentasi peta. Yang KB3 ada 2 yang akan disampaikan, yaitu mengenai mata pelajaran geografi di SD dan mata pelajaran geografi di SD atau Madrasah Ibtidaiyah pula. Di sini kita akan lihat pengertian dan kajian geografi. Seperti kita tahu, seperti yang kita ketahui, kegiatan belajar 1 tentang geografi ini atau tentang konsep dasar geografi ini geografi itu merupakan ilmu pengetahuan biofisik ya. Pertama, geografi itu merupakan ilmu pengetahuan biofisik. Nah, pelajaran geografi itu sendiri yang diajarkan di sekolah ada kesan-kesan yang dianggap oleh orang atau kita semua pada umumnya yang memberikan kesan bahwa pelajaran geografi itu adalah ilmu yang hanya menghafalkan tentang nama-nama dalam geografi, nama negara, kota, sungai, gunung, dan nama-nama tempat lain di muka bumi saja. Ada juga yang membuat kesan bahwa atau beranggapan bahwa segala aktivitas dan perbuatan itu berhubungan dengan peta katanya. Ada juga yang berpendapat bahwa mempelajari geografi harus mampu membuat peta, membaca peta, dan harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan peta. Nah, di sini dengan berkaca dari pandangan-pandangan di atas, Brock tahun 1980 mengemukakan bahwa hakikat geografi itu ada 6. Yang pertama awal mula saya sebutkan tadi, yaitu geografi adalah ilmu pengetahuan biofisik. Yang kedua, geografi sebagai relasi hubungan timbal balik manusia dengan alam. Contoh konkretnya yaitu iklim tropis menghalangi kemajuan kebudayaan masyarakat setempat, sementara iklim sedang merangsang perkembangan kebudayaan masyarakat yang mendiaminya. Yang ketiga ada geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Yang keempat, geografi sebagai studi tentang lahan geografi sebagai studi tentang lahan. Paham ini bertentangan dengan pendapat kaum environmentalisme ya, yang mengatakan bahwa lingkungan alam lebih bersifat pasif dan masyarakat manusia lebih berperan aktif. Yang kelima, geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi.
Yang keenam, geografi sebagai teori keruangan bumi. Selanjutnya kajian materi dari geografi. Kajian materi suatu ilmu kadang-kadang memang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain. Ini namanya objek material. Sebagai contoh antara geografi sosial dan sosiologi. Sama-sama mempelajari kelompok manusia pada satu tempat. Geomorfologi dengan geografi fisik mempelajari bentuk lahan. Antara geografi ekonomi dengan ekonomi yang sama-sama membahas kebutuhan manusia juga di dalam suatu lokasi tertentu. Objek kajian geografi itu memang sangat luas, antara lain objek material mencakup aspek fisik, aspek manusia, aspek hubungan manusia dengan lingkungan. Selanjutnya di kegiatan belajar 2, di sini dipahami tentang pendekatan materi geografi. Pendekatan keruangan ya, yang pertama itu. Pendekatan keruangan ini di setiap tempat di permukaan bumi ini punya ciri-ciri yang khusus, di mana dapat dibedakan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Karenanya konsep tempat itu dinamakan sebagai wilayah atau region. Dalam geografi ada dua pengertian wilayah. Satu wilayah formal atau formal region. Yang kedua wilayah fungsional atau functional region. Wilayah formal ada dua, yaitu dalam pengertian internasional dan dalam pengertian nasional. Pengertian fungsional, dalam pengertian fungsional bagian dari permukaan bumi maksudnya, di mana terdapat beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan yang saling mengisi dalam kegiatan penduduknya. Konsep tempat dalam pengertian wilayah dapat digunakan sebagai pendekatan geografi. Klasifikasinya, pertama, ada uniform region, 2 nodal region, 3 generic region, 4 specific region. Apa itu uniform region? Wilayah yang dijadikan sebagai sumber dasar telaah geografi yang disebabkan adanya keseragaman samaan dalam kriteria tertentu. Nodal region itu wilayah yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan melalui garis melingkar. Generic region, wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya sehingga fungsi wilayah yang bersangkutan diabaikan. Yang keempat, wilayah berdasarkan kekhususannya sehingga merupakan daerah tunggal yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadi, fungsi tempat bagi manusia adalah sebagai ruang hidup. Ruang dalam hal ini ditafsirkan juga dalam 3 pendekatan, yaitu ekologis, ruang sebagai milieu ataupun berisi sumber alam, dan pendekatan spasial. Untuk menganalisis pola pikir geografi juga diperlukan beberapa hal. Pertama, apa saja? Harus paham peta, proyeksi, skala, dan bagaimana foto itu direkam. Kedua, harus mengetahui metode statistik yang digunakan untuk memilahkan faktor yang dipakai, menjelaskan pola-pola geografi yang diamati. Ketiga, memahami teknik-teknik penilaian yang mampu menjelaskan perubahan-perubahan pola-pola geografis yang dinamis. Jadi begitu. Ada beberapa contoh fungsi peta dalam hal ini. Pertama, untuk memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang karakter dari suatu daerah. 2. Sebagai satu alat menganalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 3. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang dilakukan. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan juga. Ada 4 hal itu ya. Contoh fungsi peta. Klasifikasi peta menurut penggunaannya. Skala dan kenampakan dari peta bisa dibedakan jadi 3 kelompok. 1. Peta topografi, memberikan gambaran umum mengenai permukaan alam. Di dalamnya termasuk peta perencanaan dan peta geografi. 2. Chart dan peta jalan disusun dengan tujuan sebagai alat bantu dalam navigasi. Dalam hal ini untuk navigasi dan orientasi. Ketiga, peta-peta tematik pada akhir-akhir ini semakin penting dalam kaitannya dengan menunjukkan tema-tema tertentu.
yaitu menampilkan satu tema khusus atau lebih. Demikian untuk membaca peta, kita perlu memahami skala dari peta yang dapat diartikan sebagai perbandingan jarak antar dua titik sembarang di peta dengan jarak horizontal kedua titik itu di permukaan bumi. Adapun macam-macam skala adalah sebagai berikut. A. Skala angka atau skala pecahan. B. Skala yang dinyatakan dengan kalimat. C. Skala grafis atau graphical line. Yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ini lebih menekankan keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada, bukan eksistensi keruangan. Pengertian analisis ekologi hendaknya tidak diartikan secara sempit sebagai suatu bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan natural environment. Bukan itu saja, tapi harus dikaitkan dengan pertama, phenomenal environment yang di dalamnya terdapat natural environment dan cyclical relic of human action. Yang kedua, behavior environment yang meliputi ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. Di sini pembagian geografi menurut Kirk dibedakan jadi 1. Lingkungan fenomena atau gejala fisik, 2. Lingkungan tingkah laku, 3. Persepsi dan aspirasi penduduk terhadap bencana alam Gunung Merapi. Nah, yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah dan presentasi peta. Perlu diketahui, kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi yang sudah disebutkan di atas, sudah dijelaskan di atas, itu disebut analisis kompleks wilayah. Artinya, pendekatan kompleks wilayah dan presentasi peta ini, dalam analisis ini, wilayah-wilayah akan dihampiri dengan pengertian real differentiation. Apa itu? Yaitu real differentiation itu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena hakikatnya satu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Karenanya terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Dalam konteks pemahaman tentang wilayah, manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilan tertentu. Beberapa metode komunikasi diantaranya adalah bahasa tulis-menulis atau literasi, bahasa lisan atau artikulasi, dan bahasa penggunaan angka-angka atau numerasi. Ya, numerasi itu penggunaan angka-angka. Sedangkan yang digunakan untuk komunikasi menggunakan cara grafis disebut grafisasi. Grafisasi ini terdiri dari beberapa teknik, mulai dari penggunaan fotografi sampai ke peta grafik dan diagram. Nah, kegiatan belajar 3. Materi pelajaran geografi di SD, MI, dan paket A. Sebagai kegiatan terakhir di konsep dasar geografi, khususnya mengenai materi pelajaran geografi di SD, MI, paket A, ini aplikatif ya, karena bisa diterapkan di lingkup sekolah SD atau MI atau paket A. Pertama, kedudukan geografis dalam IPS. Kedudukan geografi dalam IPS perlu dipahami. Karena apa? Karena geografi merupakan salah satu mata pelajaran dari cabang IPS. Sumbangan terbesar geografi adalah tempat atau bumi sebagai tempat tinggal manusia. Itu. Ya. Di mana manusia dengan lingkungannya berinteraksi dan membentuk karakteristik tempat tertentu berbeda dengan lainnya. Dengan demikian, geografi merupakan ilmu pengetahuan sintesis, bukan ilmu pengetahuan sistematik. Seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Apa yang menjadi tujuan? Lantas apa sih tujuan dari ilmu pengetahuan sosial di SDMI dan paket A mempunyai tujuan tertentu gitu kan? Apa sih tujuannya ya? Tujuannya yang pertama, mahasiswa dengan mempelajari materi pelajaran geografi di SDMI paket A ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dalam kesosiologian
kegeografian, keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan. Nah, paket komplit ini. Itu tujuannya, mahasiswa diharapkan paham itu. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu membangun komitmen dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan atau human right. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang plural atau majemuk, baik dalam skala nasional ataupun skala internasional. Selanjutnya ada 3 esensi kompetensi dasar pengajaran geografi. 1. Kemampuan membuat peta dan membaca peta. 2. Penilaian terhadap penyusunan pengelompokan fakta, baik yang bersifat keseimbangan terhadap konsep kerumah tanggaan dan latar belakang kelahirannya dan keanekaragaman lingkungan alam, utama dari aktivitas manusia di dunia. Ketiga, kemampuan memahami hubungan aktivitas manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, poin B, mata pelajaran geografi di SDMI. Pengertian geografi, di sini geografi diartikan sebagai pengkajian tentang aspek ruang dan tempat pada berbagai skala di bumi. Mapel geografi ini mengembangkan pemahaman siswa terhadap organisasi spesial masyarakat, tempat-tempat dan lingkungan pada muka bumi. Pengertian geografi yang diajarkan baik di tingkat SDMI paket A termasuk dalam kelompok hakikat geografi sebagai studi keruangan bumi. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mau bertanya, ditampung pertanyaannya 3 dulu, nanti kalau sudah ada bisa bertanya lagi. Silahkan, terima kasih.